teknologi juga sebenarnya memiliki rasionalitas di dalamnya. Ada rasionalitas teknologi yang dimilikinya. Nah, kalau kita melihat misalnya perkembangan mutakhir, ya seperti tadi disebut bahwa gagasan tentang manusia dalam kerangka sebagai subjek itu secara filosofis belakangan ini boleh dikata telah dibunuh ya, atau telah dihancurkan. Mungkin saya lebih bisa share screen ya? Ya boleh, silakan Kak Ical. Sudah terlihat belum? Halo? Halo, ya belum Kak Ical? Oh belum? Yeah. Bentar, lagi meloading ini. Jadi saya lanjut sedikit ya. Jadi misalnya dalam perkembangan pemikiran mutakhir, saya lihat sudah muncul. Iya, sudah Kak Ical. Halo? Perlu diklik PowerPoint-nya. Sudah kelihatan belum? Belum terbuka Kak Ical PowerPoint-nya. Oh, belum terbuka ya? Halo? Ya, masih belum terbuka Kak Ical. Oh, gitu ya? Iya. Di situ sudah terbuka. Kok bisa ya? Mungkin belum sebagai ini ya, belum ya, nggak bisa di. Belum, mana ya? Nggak bisa di-share screen ulang Kak, di-share screen ulang nggak? Ya? Pilih share screen. Ditutup dulu gitu? Iya, share screen ulang dulu Kak, baru coba lagi PPT-nya yang tadi. Oke. Halo? Coba Kak Ical mungkin bisa dikirim ke ini. Saya kirim. Belum bisa? Iya, sepertinya laptopnya Kak Ical. Oh, gitu ya. Bisa filenya Kak, dikirim ke AI atau saya Kak? Kirim ke AI baru. Iya, bisa. Kalau begitu saya connect dulu di WA, kalau gitu ya. Atau mungkin dimulai dulu kali ke yang lain. Oh iya, boleh Kak Ical, boleh Kak Ical. Ya, biar
sementara ini. Sambil saya kirim, mungkin bisa dulu, mungkin ke siapa dulu? Oke, mungkin saya ke ini dulu barangkali ya, ke Cia dulu nih, untuk menjawab pertanyaan saya tadi dulu. Halo Cia, bisa Ya. didengar? Oke. Nah, sebagai penelitian nih gimana memandang hal-hal seperti itu, Cia? Jadi sebenarnya saya perlu menjelaskan dulu kalau misalkan saya mungkin tidak terlalu bisa banyak bicara soal mengimajinasikan ilmu budaya setelah COVID-19. Cuma yang saya mungkin lebih banyak explore itu tentang apa yang saya temukan dan apa yang saya lihat di lapangan, menyangkut tidak hanya menyangkut masyarakat adat dan tradisi lisannya juga. Nah, kalau seperti yang pemahaman atau konsep artificial intelligence itu, saya melihatnya bahwa bagaimana itu kayak seolah-olah kita nalar dan berpikir kita itu dibantu oleh teknologi. Nah, saya coba membandingkan lah atau melihat konteks selama di lapangan bertemu dengan masyarakat adat, kira-kira hal-hal yang seperti itu mungkin itu kita bisa banyak temukan di kota-kota besar, di perkotaan. Tapi kalau misalkan kita masuk dalam lingkup masyarakat adat, sepertinya hal-hal yang terkait misalkan penggunaan Google Map untuk mencari lokasi atau segala macam itu mungkin bagi beberapa masyarakat yang yang sudah melek teknologi. Tapi untuk beberapa masyarakat adat sendiri, khususnya yang masih tidak terlalu terbuka dengan dunia luar, katakanlah seperti masyarakat adat Kajang, itu saya rasa konsep ini belum terlalu berdampak untuk mereka. Jadi melihat masyarakat adat tergantung dengan teknologi itu sejauh mereka misalkan tergantung dengan dunia luar ya bisa jadi. Tapi di beberapa masyarakat adat yang saya lihat, bahkan untuk tidak hanya maksudnya navigasi, untuk soal navigasi seperti itu ya, contohnya itu saya rasa tidak terlalu sulit bagi mereka. Bahkan mereka menggantungkan hidup atau kemampuan berpikirnya untuk teknologi. Saya rasa itu masih belum banyak saya temukan dalam kehidupan masyarakat adat. Yang kedua, masalah saya mau sedikit bicara soal bagaimana situasi dan kondisi masyarakat adat selama COVID-19. Yang kita lihat di beberapa, pokoknya di media sosial, di TV dan segala macam, memang faktanya seperti itu, bahwa dunia memang digemparkan oleh kehadiran pandemi COVID-19 ini. Tapi di beberapa contoh masyarakat adat yang memiliki tradisi lisan yang masih kuat, mungkin ini juga fungsi dari tradisi lisan yang diwariskan secara turun-temurun, yaitu terkait dengan misalkan ritual atau segala pengetahuan tentang menolak bala. Saya lupa namanya, masyarakat adat Banualemo. Mereka responnya itu merespon dengan pengetahuan dan kearifan lokal mereka. Mereka membuat desinfektan dari jeruk nipis dan daun sirih kalau tidak. Atau kita bicara soal masalah ketahanan pangan, yang kita tahu bahwa
COVID-19 ini eh, satu hal yang urgent juga untuk dibicarakan. Nah, di NTT contohnya ada mereka justru tidak memiliki ketakutan yang sama terhadap COVID-19 untuk urusan pangan, karena mereka boleh dikatakan ya secara untuk hal itu mereka sudah mandiri. Jadi mungkin kesimpulan sejauh masyarakat adat itu tergantung dengan dunia luar, maka semakin rentan mereka untuk terdampak oleh COVID-19 ini. Tapi ya di beberapa yang ada mereka mampu merespon dengan baik selama efek akibat dari pandemi ini. Saya rasa mungkin itu saja dulu yang penting untuk Oke, makasih Kakak Cia. Ini mengingatkan saya akan sebuah konsep yang pernah diajukan dari Sains 45, yaitu mereka menyebutnya sebagai keberagaman temporal gitu. Jadi dalam masyarakat kita ada satu masyarakat yang begitu melek teknologi, dan ada satu masyarakat yang ada satu masyarakat yang sama sekali belum bisa mengoperasikan teknologi, dan mereka hidup secara berdampingan dalam waktu yang bersamaan gitu. Nah, jadi berarti kesimpulannya adalah COVID-19 ini berdampak secara berbeda-beda pada kelompok masyarakat yang berbeda. Karena gitu, kurang lebih gitu ya Kak Cia ya? Iya. Nah, saya mau coba ke masyarakat yang banyak bergiat sebagai aktivis perkotaan. Bagaimana Kak Nawir menanggapi itu? Ya, selamat malam semua teman-teman. Selamat malam Kak. Apakah suara saya cukup jelas? Ya, cukup jelas Kak. Jelas ya. Yang pertama saya sapa dulu para senior, Pak Alwi. Apa kabar Pak? Sehat? Pak Alwi? Baik Bung Nawir. Iya. Suaranya belum berubah soalnya. Iya. Terus ya, dalam hal ini kita juga ingin sampaikan terima kasih buat Pak PD3 STB Unhas nih, Pak Ical, Pak Ali Faisal, yang juga termasuk inisiator dari KM10 dan juga kegiatan ini. Tahu saya memang kegiatan ini kegiatan yang tertunda oleh karena sesuatu dan yang lain hal, sehingga kita baru bisa hari malam ini kita bisa tetap muka lewat virtual. Pak Alwi, Pak Faisal, dan teman-teman yang lain, saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan tema topik ini. Pertama-tama saya mesti merespon dulu pertanyaannya Ai tentang artificial intelligence, atau kalau saya istilahku itu intelijensia yang artifisial, karena ada sebetulnya juga intelijensia yang autentik. Mungkin itu yang disebutkan tadi tentang dunia sosialita atau komunikasi yang berkomunikasi secara langsung, yang mayoritas dari bangsa ini masih percaya dengan model interaksi langsung, menggunakan komunikasi secara autentik. Nah, meskipun demikian, kita juga bukan juga orang yang anti atau anti teknologi atau medsos ya. Kita sudah menjadi bagian dari dunia, menjadi bagian dari realitas artificial intelligence ini. Nah, berkaitan dengan topik kita, bagaimana kita membayangkan pembelajaran ilmu budaya sebetulnya di masa intelijensi artifisial,
Hanya karena diperkuat dengan pandemi COVID ini, lalu kita mencoba berimajinasi, membayang-bayangkan seperti apa wajah pembelajaran ilmu budaya pasca pandemi. Nah, mungkin supaya saya juga tidak kesulitan untuk mengingat apa yang saya sudah coret-coret, saya izin buat membuka sedikit beberapa slide. Nanti Ai minta tolong diingatkan kalau misalnya kalau misalnya nanti ada waktu terlalu panjang, tolong diingatkan saja. Oke, Begitu siap ya. Kanawir. Misalnya Kanawir mungkin suaranya bisa dikeraskan sedikit, Kanawir? masih kurang keras ya. Ya, Ya, ini beberapa teman-teman memberitahu saya mungkin suaranya bisa agak lebih keraskan sedikit. Oh iya. Bentar. Bentar ya. Nah, ini sudah Paul. Kalau di sini mungkin memang suara saya ini agak flu memang. Ini cuaca sangat buruk. Saya betul-betul flu berat dengan kondisi ini. Nah, di slide saya sudah kelihatan ya. Kelihatan, Kanawir? Oke, di slide ini mohon izin buat teman-teman sekedar untuk mengingatkan bahwa kita yang sementara bertatap muka secara virtual ini, kalau istilah perspektif rekonstruksionis tentang kebencanaan, orang kita menyebut kita ini orang-orang yang sebetulnya orang-orang yang disebut dengan para penyintas, ya, orang-orang yang setiap kita adalah penyintas atau yang disebut dengan survivor, adalah orang-orang yang selamat atau yang berusaha untuk selamat dari bencana. Nah, dengan kata lain, kita ini memang di alam bencana, bukan sekedar bencana alam, tapi di alam bencana memang situasi kita. Coba kita perhatikan dalam setahun terakhir ini, di masa-masa pandemi saja tercatat itu belasan peristiwa bencana ekologis, termasuk yang terakhir bencana bencana pesawat yang jatuh, itu yang kesekian kalinya. Jadi sesungguhnya di sekeliling kita ini adalah orang yang beruntung dalam hal ini, adalah orang-orang yang memiliki daya sintas, adalah penyintas, orang-orang yang masih selamat dari bencana ini. Nah, saya hanya mengingatkan misalnya di foto-foto ini sebetulnya adalah bagaimana kelakuan para penyintas untuk berusaha dia selamat dari bencana atau setidaknya merespon kondisi-kondisi yang mengancam resiko kehidupannya. Nah, ini juga beberapa kegiatan, coba kita lihat satu hari-hari ini, setidaknya ini baru 5 potret dari kegiatan para penyintas. Ada yang berkebun, ya, mancing, beternaklah, ada yang berbagi sembako, ada yang bersepeda, dan masih banyak lagi. Ada juga yang seperti ini, ya, penyintas ini, ada yang mahasiswa demo, ormas mengamuk, buruh protes WTO, ada yang maki-maki DPR tai, aparatur bentrok dan seterusnya. Ini dalam situasi yang kita hadapi beberapa waktu terakhir. Ini kegiatan para penyintas. Artinya kalau dia tidak selamat dari bencana, tidak mungkin dia pergi demo. Kira-kira begitu sederhananya. Nah, yang menarik adalah bahwa beberapa senior seperti almarhum Sapari Djoko Damono. Pak Sapari ini meninggal pada bulan Juni, seingat saya. Masih sempat dia dikutip pendapatnya oleh Melanie Budianta. Dia bilang bahwa pandemi bukan penghalang untuk menulis karena imajinasi tidak bisa dikurung. Ini disebut dengan daya sintas. Lalu di tulisannya juga Melanie saya kutip, di situ memberikan satu spirit bagi para penyintas bahwa kunci dari Grendel yang memasung pada era pandemi adalah sastra. Lalu belum lama ini juga saya memberi sedikit catatan dari pidato kebudayaan Dewan Kesenian Jakarta 2020 yang dibawakan oleh Bu Mulani, apa yang disebut dengan commoning. Saya sangat men-stressing istilah commoning ini dalam topik lumbung kebudayaan di sepanjang gang. Nah, ketiga yang saya kutipin hanya ketiga, pasti banyak yang lain, tapi saya mengutip yang tiga ini karena sangat dekat dengan apa yang kita akan bicarakan, yaitu satu spirit para penyintas
dalam hal ini adalah orang-orang yang berkecimpung dalam pembelajaran ilmu budaya untuk dia bisa survive dengan pemikirannya, dengan konsep-konsep yang lebih baru. Nah, ini juga kita sebagai penyintas juga sementara berimajinasi membayangkan FIB Unhas pasca pandemi. Ini saya ngomong kayak mami ini dekan Fakultas Sastra ini. Membayangkan FIB Unhas pasca pandemi. Ilmu budaya, apakah kita ada pertanyaan kritis ini, apakah ilmu budaya bisa menjadi vaksin dari kapitalisme? Nah, saya menggunakan istilah vaksin kapitalisme berhubungan dengan yang kemarin ada yang posting ini. Corona is the virus, capitalism is the pandemic. Nah, ini analogi konspirasi sebetulnya ini, karena dalam pandemi ini memang banyak berkembang pemikiran termasuk teori konspirasi. Nah, ini salah satunya contoh ini, menarik sekali, bisa menjadi contoh soal. Kalau kita ambil analoginya, jika corona adalah virus dan kapitalisme adalah pandemi, maka corona adalah produk kapitalisme. Ini kalau analogi dengan cara pandang konspirasi. Oleh sebab itu memang vaksin corona adalah sindikasi produsen biotek farmasi. Ini berkaitan dengan ini. Namanya konspirasi ya, itu bisa dihubung-hubungkan, tapi kita tidak bisa meyakini. Lalu dari sini kemudian saya coba sedikit membuka catatan-catatan lama. Saya lagi menemukan kembali buku lamanya Naomi Klein tentang Dosok Doctrine, The Rise of Disaster Capitalism. Nah, ini sebetulnya berkaitan juga pandangan-pandangan lama tentang kapitalisme bencana dan bencana kapitalisme yang ditulis oleh Don Marut. Ini testimoninya bahwa operasi kekuatan ekonomi global beserta ekonomi kapitalisme bencana. Nih. Saya kolektor buku, tapi Pak Alwi dan teman-teman, kadang-kadang saya hanya baca sedikit-sedikit saja. Yang penting-penting salah satunya ini, mengingatkan tentang bagaimana melihat kapitalisme dan bencana kapitalisme. Ini yang mendorong teori-teori konspirasi sampai pada saat ini tentang bencana pandemi COVID ini. Nah, sedikit mengenai buku ini, buku lama ini bermula dari penggunaan istilah bencana kapitalisme dan kapitalisme bencana bermula dari pengalaman di Kongo, yaitu pertarungan menguasai sumber daya coltan. Coltan ini bahan dasar untuk pembuatan PlayStation, ponsel, sampai laptop ya. Ketika itu tahun 2000-an itu memang permintaan sangat tinggi, tetapi pasokan sangat terbatas karena Kongo perang. Dalam situasi perang, di mana tetangga-tetangganya yang miskin seperti Zaire menyerang perang bersenjata dengan Kongo, tetapi memang orang-orang itu di luar Kongo itu memang digerakkan oleh negara-negara besar seperti Amerika, ya, seperti Amerika juga, dan perusahaan-perusahaan multinasional bisa berkepentingan dengan sumber daya coltan ini. Bayangkan misalnya kalau coltan itu tidak direbut oleh multinational corporation di Afrika itu, saya kira teknologi kita tidak semaju seperti sekarang. Ponsel kita nggak secanggih seperti sekarang, laptop kita nggak secanggih sekarang. Kalau coltan ini memang bisa dibendung intervensi dari luar, saya kira ini juga tidak, media-media dari artificial intelligence ini tidak secanggih sekarang. Tapi memang karena memang zaman menginginkan demikian, maka ya ini direbut. Nah, Don Marut yang menggunakan istilah bencana kapitalisme dan kapitalisme bencana. Di sini sekali lagi dalam catatannya Don Marut 2000 itu misalnya dia ambil contoh, dia merujuk pada Naomi Klein, lalu melihat contoh di beberapa kasus di Indonesia seperti pasca banjir, harga properti turun, momen pebisnis mengambil alih bisnis lokal untuk keuntungan jangka panjang. Pasca perang seperti di Irak, yang pertama-tama dilakukan adalah privatisasi listrik dan pertambangan minyak yang semula dikuasai negara kemudian dijual swasta. Pasca tsunami baik di Aceh juga tetangga-tetangganya seperti di Thailand, di Patani, sampai di Maldives, sampai ke Colombo, di mana saya pernah berkunjung ke sana. Pesisir pantai diubah menjadi kawasan perhotelan dan resort milik swasta nasional dan internasional.
Lalu di perkotaan pasca penggusuran, perusahaan internasional mengambil alih tanah untuk tambang dan corporate farming. Nah, kalau di Kota Makassar, ya di Kota Makassar kalau kita lihat, saya pernah bikin rilis itu bahwa 7% tanah-tanah atau lahan-lahan di Kota Makassar ini adalah milik private. Jadi makanya kemudian negara, pemerintah kesulitan menyediakan tanah buat perumahan swadaya karena lahannya nggak ada atau sangat terbatas, sudah private semua. Nah, yang menarik dari pendapat Joseph Schumpeter, ini ekonom Jerman, ini saya kutip dari Don Marut, disebut dengan ini namanya teori konspirasi ya, di creative destruction. Tadi ada istilah penghancuran yang disebutkan oleh WD3 tadi. Ini memang dia dengan sinis mengatakan bahwa penghancuran yang memberi peluang terciptanya teknologi dan ilmu pengetahuan baru menggantikan teknologi lama yang tidak ekonomis. Pasca bencana, peran dan konflik horizontal menjadi peluang bangun fondasi ideologi neoliberalisme. Ini memang yang menarik di istilahnya, di istilah creative destruction. Bahkan sekarang pun orang pandemi mengatakan bahwa ini juga sebetulnya bagian dari kegagalan neoliberalisme. Nanti kita akan masuk ke situ, pandangan salah seorang tokoh yang cukup populer. Nah, bagaimana pasca pandemi? Sekali lagi saya menelusuri lagi pendapat Naomi Klein. Saya menguji apakah memang shock doktrinnya tahun 99 itu masih konsisten dia berpendapat bahwa itu bagian dari bencana kapitalisme. Betul, ternyata Naomi Klein juga dalam satu tulisan yang dimuat di Guardian itu, bagaimana perusahaan-perusahaan besar merencanakan mengambil keuntungan dari pandemi. Tetapi dia kesaksiannya adalah, dia testimoni itu berkaitan dengan satu video pertemuan antara Eric Schmidt, mantan pejabat eksekutif Google, lalu kemudian dalam satu pertemuan dengan gubernur New York, lalu di situ juga ada tokoh-tokoh yang lain. Apa yang dibicarakan mereka adalah bagaimana menggunakan seluruh model interaksi, mulai dari rumah, keluar rumah, sekolah, dan seterusnya itu dengan bekerjasama dengan Bill and Melinda Foundation dalam rangka memanfaatkan teknologi artificial intelligence ini dalam membangun interaksi dalam situasi pandemi. Yang seperti juga yang kita rasakan sekarang. Ini terjadi pada Mei 2020. Nah, tapi memang pendapat yang lain, yang ini andalannya Pak Alwi ini. Halo Pak Alwi. Ini andalannya Pak Alwi ini. Iya, Chomsky. Ya. Chomsky. Nah, saya buka-buka ini Pak. Ternyata kita punya andalan ini juga sama, bahwa ini sebetulnya krisis teori. Apa yang kita rasakan ini sebetulnya kegagalan dari Big Pharma istilahnya dalam memodifikasi epidemi SARS-19 tahun yang lalu. Dia mengatakan bahwa ini perusahaan-perusahaan ini lebih suka dia bikin model baru krim kulit ya, daripada memikirkan bagaimana mengantisipasi pandemi setelah SARS. Karena pandemi COVID juga itu segaris dengan flu burung, flu babi, macam-macam itu ya, yang ini juga. Nah, ini saya ada perlu panjang lebar. Nah, kalau para ahli yang memandang bahwa itu konspirasi global tentang dari sebuah pandemi, nah sebaliknya Zizek ini saya suka istilahnya ini, peluangnya adalah peluang neokom ini. Jadi krisis neolib tapi dia peluang neokom. Neokom itu neokomunisme, ya. Dua komunisme. Dia bilang bahwa dunia tersulut pada dua pilihan, komunisme baru atau barbarisme. Dia membayangkan kalau gagal dikendalikan ini, ya kembali lagi pada siapa yang kuat, dia yang mengendalikan. Jadi membenarkan lagi teori tentang konspirasi. Juga di Martin Sudajaya yang sering dikutip oleh AI ini juga sempat saya kutip satu, baca dia ada pendapatnya di bukunya Normal itu, setelah corona agar bergerak menuju sosialisme. Artinya pandemik ini satu sisi memang bertarung ya,
bertarung dua kubu besar antara mereka yang pro pada neoliberalisme dengan segala macam peralatan dan turunannya seperti teknologi artificial intelligence, dengan kelompok yang tentang model bencana. Nah, itu peluang bagi terorisme. Termasuk Korea Utara itu dia bilang relatif jauh lebih berhasil dia mengendalikan pandemi ini prevalensinya dibanding misalnya Indonesia, Italia atau Amerika yang canggih dia punya sumber teknologi. Karena dia bilang ada satu kondisi yang memungkinkan itu memang bencana itu dalam teori bencana penanganan nggak bisa orang berpikir demokratis lagi. Nggak bisa sempat lagi orang terlalu lama bermusyawarah. Mesti ada otoritas yang kuat untuk mengendalikan itu sehingga bisa menyelamatkan banyak orang. Nah, itu kira-kira yang terjadi seperti di Cina atau di Vietnam. Nah, di Indonesia kita punya buku ini, saya juga ambil dari AI atau siapa yang mengupload bukunya normal, saya baca-baca beberapa bagian. Bagian yang paling saya baca itu tentang adaptasi new normal ini. Ini sebetulnya saya selaku dengan jalan damai, jalan tengah yang mendamaikan kepentingan ekonomi dengan protokol kesehatan. Di buku itu ya, bukan pendapat saya. Antara pengawasan yang totalitarian atau pemberdayaan warga. Nah, ini tarikannya memang jalan tengah antara kubu yang antara pro neolib dengan yang anti neolib. Nah, dalam konteks Indonesia kita sekarang masih dikritik habis ini. Jokowi pemerintah masih dikotot habis antara statistik ekonomi apakah seimbang dengan statistik kenaikan pandemi. Ternyata para netizen mengatakan jauh sekali, melambung tinggi pandemi tapi ekonomi tidak terukur. Nah, ada satu penulis juga yang saya ingin tahu pendapatnya yang ada dalam new normal itu. Saya cari tulisannya dapat ya, yang diistilahkan dengan the pandemic is a portal. Ini sangat jalan tengah, sangat humanis ini. Arundhati Roy ini lebih menjadikan peristiwa bencana sebagai momen untuk mengintrospeksi, mengkontemplasi, lalu memproyeksi masa depan dengan cara-cara yang lebih manusiawi. Dia bilang sebuah portal, pandemi sebuah portal, pintu gerbang antara satu dunia ke dunia lain, dunia berikutnya. Apakah kita bisa melewatinya, menyeret dan seterusnya dengan membayangkan dunia lain dan siap memperjuangkannya. Pandemi memaksa manusia untuk melepaskan diri dari masa lalu dan membayangkan masa depannya kembali. Kalau kita misalnya membayangkan masa depan pembelajaran sastra, ya kita boleh nitip lah sama Pak Ical gimana nih kita bisa lebih menemukan formula-formula baru dalam pembelajaran sastra. Nah, contoh-contoh sederhana misalnya yang saya kumpul itu ada semacam solusi atau jalan damai tadi, jalan tengah tadi itu mencoba untuk secara pendekatan lebih manusiawi, lebih budaya, lebih kultural, misalnya dengan melahirkan memori kolektif. Saya kutip ini bukunya, cover bukunya Ibnu ada gabung nggak ya? Baru-baru dia menulis dan saya juga diminta. Ada kan Awir, ada? Ada ya. Saya pinjam dia bukunya Tutura ini. Terpatah di patahan ingatan. Ini sangat metaforik, tapi ini berkaitan dengan memori kolektif orang Kaili, orang Sulawesi Tengah pada umumnya dalam mitigasi bencana. Ini salah satu buku yang terbit di masa pandemi dari beberapa yang lain. Nah, misalnya ketahanan identitas dan kearifan lokal, gotong royong, persaudaraan, lalu juga migrasi media. Ini saya ambil dari buku New Normal, bab 4. 3 solusi tadi coba saya kutip 2 saja, antara mencoba untuk menemukan memori kolektif, gotong royong, kembali ke model-model kultural, sosialita, tapi juga sisi lain juga
harus ada migrasi media dari kebudayaan tradisional bertatap muka menjadi kebudayaan baru melalui platform media sosial. Nah, saya ambil contoh kasus dari contoh sederhana dari contoh di pengalaman di Palu. Ini peta kota Palu. Bagaimana model mitigasi bencana tradisional. Nah, ini ada wilayah Tenggara, wilayah Barat dengan wilayah Timur. Nah, yang menariknya adalah ini saya minta sebetulnya Pak Halyadi, dosen sejarah di Tadulako, alumni sejarah Unhas, angkatan 89 itu, dalam satu tulisannya yang saya kutip, itu menarik sekali karena kota Palu ini adalah kota baru, lembah Palu ini, tetapi dalam riwayatnya itu ditemukan model mitigasi situasional berdasarkan secara spasial dengan melihat dari situs-situs makam. Ada 3 situs makam, satu di barat, satu tenggara, satu timur. Situs makam yang di barat itu satu makam raja pertama Kaili, Puenjidi namanya kalau tidak salah ini. Ketinggiannya itu 2 meter dari permukaan laut. Lalu di bagian tenggara berbatasan dengan Sigi, ini berdekatan dengan Kalora ini, kasus Kalora, Kodi, desa Kodi, situs Puenjidi ahli banjir. Itu 96 meter dari permukaan laut. Lalu di timur ada Pue Mantiklore, situs makam Raja Mantiklore, 69 meter dari permukaan laut. Tetapi jarak di antara ini, segitiga ini sudah diukur oleh teman-temannya Halyadi yang arsitek ini sama, kurang lebih sama, 2 km ini. Antara yang 2 meter dari permukaan laut, yang 69 dengan yang 96 ini sama ini, 2 km. Jadi ini situs-situs makam yang biasa diziarahi. Ya, ini sebetulnya kalau mau mitigasi bencana yang evakuasi jalur evakuasi mestinya diambil dari titik ini. Dan pemerintah Palu mulai memikirkan ini model-model evakuasi berdasarkan mitigasi bencana secara tradisional. Ini contoh sederhana. Nah, kalau di Tutura itu menarik sekali karena Kayori, orang Kali ternyata mengenal apa disebut dengan Kayori, tradisi lesan orang Kaili yang merekam peristiwa bencana. Misalnya lokasi yang saya tulis itu Mamboro Perikanan. Mamboro Perikanan di Teluk Palu, kota Palu, pesisir Palu, agak ke timur ya. Di situ ada satu tutura tradisi lisan orang Kaili yang peristiwa bencana gempa tsunami 1938 itu masuk, itu tercatat dalam tradisi lisan mereka, juga tercatat dalam koran-koran Belanda tentang peristiwa itu. Nah, ini salah satunya direkam dalam buku tutura ini. Nah, lalu ada selain di Makassar saya lihat ada pendekatan yang mengutamakan memori kolektif atau gotong royong atau pendekatan kultural. Saya sekitar menyebut misalnya ada buku yang sebentar disiapkan oleh Idam Malik. Ada Idam di sini tadi ya? Halo Idam. Ada Kanawir. Idam juga saya diminta sedikit memberikan satu ulasan mengenai 31 tulisannya pengalaman melakukan pendampingan atau pembelajaran dengan para petambak di Pindrang dan beberapa kabupaten yang lain. Nah, saya mencoba menerjemahkannya dengan menggunakan istilahnya pemberdayaan petambak dari perspektif perikiri. Jadi, kalau perikanan itu sangat normatif, tapi agak sedikit budaya, agak sedikit kritis menggunakan perikiri. Nah, itu akhirnya mencoba menerjemahkan satu model pendampingan petambak dari perspektif kerja-kerja budaya. Nah, model cara ini juga dipakai oleh Ruang Rupa untuk kegiatan dokumenta nanti itu dengan melihat praktek bertani organik sebagai kerja budaya. Nah itu, ini tren yang menurut saya menarik sekali, perspektif budaya yang berkembang di luar sebelum maupun selama, juga mungkin pasca pandemi. Nah kalau kita buka contoh-contoh karya sastra yang muncul, saya pinjam dari tulisannya Ibu Melani Budianta tentang tsunami sastra di tengah corona. Di sini ada 6 cover yang saya lihat, ini terpublikasi, ada satu video
yang dari Aceh. Nah, ada yang menarik di sini, ini yang COVID-20. Ini bisa open source ini. Saya download kumpulan tulisan cerpen dan puisi yang anak-anak muda kelahiran tahun 90-an dengan caranya yang nyeleneh, sangat tidak standar kalau kita bicara tentang avant-garde dalam karya sastra. Jadi karya sastra model puisi cerpen yang lebih ke keseharian dengan karakteristik anak-anak muda. Di sini bisa di-download. Ini selama Covid ini muncul inisiatif seperti ini, seperti yang dibayangkan oleh Debra Yatim, Pak Sapardi maupun yang lain. Ini cukup menarik. Ya, saya belum baca semua yang di buku, tapi saya mengatakan bahwa betul memang bahwa Grendel itu untuk dibukanya salah satunya dengan Wirawat Sastra, karena di situ bisa memungkinkan menghadirkan kembali, menyintaskan kembali memori kolektif, kegotong royongan, dan kesadaran-kesadaran kultural kita. Untuk ide-ide seperti apa kita bayangkan pandemi, ada satu buku yang juga saya pakai dalam bekerja dengan teman-teman di Palu itu korespondensi antara antropologi, arkeologi, seni dan arsitektur. Ini buku yang bisa gampang sekali di-download. Tim Ingot ini, maksud saya menampilkan ini, siapa tahu bisa menjadi referensi bagi pembelajaran sastra ke depan, model-model kolaboratif dengan membaca buku ini. Buku ini memang menariknya adalah bahwa dia jadi contoh sederhananya itu misalnya begini. Saya ambil ini. Nah ini. Contoh sederhananya misalnya saya pakai istilah arsitektur gotong royong. Kalau kita lihat, kita menemukan ini artefak ini di sebuah desa di Wani pasca bencana yang tersisa. Ini kuburan tua Alamin Al-Maghdadi. Ini termasuk penyebar agama Islam pertama di Donggala di Sulawesi Tengah, di kampung ini yang habis. Nah, tersisa ditemukan sebuah nisan kayu yang berangka tahun, kalau tidak itu sekitar abad 14 sih katanya di sini. Nah, ini kita lihat, ini artefak, tapi kita lihat aspek apa ada di sini. Kita lihat misalnya aspek yang berkaitan dengan artnya, seni ukir, dia merujuk kemana. Nah, ternyata seni ukir ini juga ada ditemukan pada rumah-rumah di Bugis, Ganggungan. Lalu ini berkaitan juga dengan model konstruksi rumah Bugis atau rumah orang Kaili yang bentuknya seperti ini, arsitekturnya. Nah, baru kita akan lihat di sini sebetulnya dimensi arsitektur, seni dan artefak ini memiliki kebudayaan seperti apa. Nah, kebudayaan itu masih berlangsung sebagian. Yaitu misalnya tradisi dalam kenduri dalam mendirikan rumah dan ingin menaiki rumah, mulai dari melibatkan tokoh adat, ya, sandro atau pandri dan pandrita, sampai dengan cara-cara yang sudah pengaruh peradaban Islam, Barasanji, sampai yang paling sederhana kita lihat misalnya tradisi gotong royong. Jadi tradisi gotong royong saja kita akan banyak sekali bercerita. Dari gotong royong apa? Gotong royong rumah. Nah, dari situ kemudian kita akan banyak menyeberang sehingga yang tadi itu ada satu korespondensi di antara pendekatan antropologi, arkeologi, seni dan arsitektur. Nah, yang menarik adalah bahwa model ini Ingold menyebutnya teknik learn to learn. Mengutip Batson itu neutral learning. Yaitu terlibat langsung dalam proses untuk mengetahui identitas diri dari substansi pengetahuan yang dipelajari. Proses penemuan diri dengan mengetahui bagian paling dalam dari realitas, istilah knowing from the inside. Tumbuh menjadi mereka dan biarkan mereka tumbuh dalam diri kita sehingga mereka menjadi bagian dari siapa kita. Nih, Kak Amir mungkin 2-3 menit lagi. Oke, ya, betul. Ya, Betul. saya ingat lagi. Ini memberikan satu spirit baru lagi bagaimana kita berkolaborasi dengan pendekatan budaya. Nah, saya tidak perlu mengutip ini, saya juga Palu juga sering ini belajar dari Palu saya, cultural imperatif, hanya menegaskan bahwa gotong royong, solidaritas itu mengutip istilahnya
Yudi Latif itu merupakan cetak biru, cetakan dasar, yaitu keterbukaan dengan sintetisme. Kalau Geertz dalam buku itu juga berikutip, dia pakai istilah iluminasionisme, memandang segala sesuatu di dunia serba berpasangan, saling mengidentifikasi, melengkapi, dan interdependensi. Yang terakhir, ini sekedar mengingatkan, sebenarnya saya tidak perlu baca ini. Ya sebenarnya saya mau bilang bahwa kalau kita ingin membayangkan membayangkan satu pembelajaran ilmu budaya ke depan, janganlah juga melupakan bagaimana hasil karya para ahli, para pendidik, para pemikir Republik ini dalam Kongres Kebudayaan 2018 lalu, dan dokumennya ada namanya Strategi Kebudayaan Indonesia. Saya kira kalau kita belajar sastra, belajar budaya, tidak juga mengabaikan hal seperti ini, kita juga sangat akan menjadi kualat. Karena di sini pemikiran ada tujuh tantangan kebudayaan masa depan itu. Salah satunya adalah pengerasan identitas, lalu bencana ekologis, lalu soal disrupsi teknologi yang kita alami sekarang sebagai sebuah pandemi. Begitu sebentar dari saya, terima kasih. Terima kasih banyak Kanawir. Saya menggarisbawahi 2 poin yang sangat penting sekali dari Kanawir. Yang pertama adalah pentingnya sebenarnya kerja kolaborasi atau lintas disiplin antara rumpun-rumpun ilmu budaya dengan rumpun ilmu lain untuk menghasilkan satu studi yang komprehensif tentang sesuatu. Dan yang kedua adalah pentingnya untuk jadi ini yang mungkin sering sekali banyak terjadi akhir-akhir ini ya. Jadi banyak sekali kebudayaan hanya dilihat dari basis ekspresinya saja, seperti tari-tarian. Ketika dipakai di pariwisata dia hanya dipakai dilihat sebagai simbolnya saja, ya, tapi basis materialnya itu hilang. Basis material yang menjadi rujukan-rujukan nilai, rujukan-rujukan pengetahuan itu diabaikan gitu. Melalui yang tadi Kanawir gambarkan bagaimana perampasan lahan, penggusuran dan lain-lain, termasuk perubahan dari perubahan menuju monokultur yang sekarang kita banyak lihat praktiknya seperti kelapa sawit dan lain sebagainya. Nah, menarik sekali Kanawir tadi ini sebenarnya itu pertanyaan yang saya simpan untuk pertanyaan selanjutnya ya, bagaimana sih kerja kolaborasi semacam apa sebenarnya yang kita butuhkan di masa depan terkait dengan ilmu-ilmu budaya. Tadi Kanawir sudah menyebutkan beberapa. Dan